Ketiga pasangan capres dan cawapres telah menyampaikan visi dan misi yang berbeda untuk memajukan Indonesia. Dan lalu apa saja visi misi ketiga pasangan dan apa saja perbedaannya? Hal baru apa yang tengah ditawarkan ketiga pasangan tersebut? Dari ketiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah resmi mendaftar ke KPU, visi misi pasangan Prabowo Gibran justru menjadi sorotan karena dinilai tidak ada yang baru dan bahkan program unggulan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terkait dana abadi pesantren dan Kartu Indonesia Sehat Lansia dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dua program itu sudah ada di era Presiden Joko Widodo dan sudah masuk dalam APBN 2024 yang sudah disahkan oleh DPR. Sri Mulyani mengatakan terdapat alokasi anggaran perlindungan sosial senilai 487 triliun untuk tahun 2024, seperti untuk program PKH, kartu sembako, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia. Program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat gitu, karena itu sudah ditetapkan oleh Undang-Undang APBN. Upamanya anggaran Perlinsos untuk 2024 itu kalau nggak salah 487 triliun. Jadi nanti program seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, bantuan PBI untuk masyarakat tidak mampu termasuk tadi lansia, bantuan untuk subsidi listrik, kemudian subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Terus dana abadi tadi juga sudah disampaikan, kita sudah punya dana abadi yang ada sekarang ini. Analis komunikasi politik Henry Satrio menjelaskan bahwa pasangan Prabowo Gibran sejatinya memang melanjutkan program Presiden Joko Widodo, sehingga wajar jika ada program mereka yang sudah ditetapkan di era Presiden Joko Widodo. Henry menegaskan tidak ada yang baru di visi misi pasangan Prabowo Gibran, dan jika publik menginginkan keterbaruan, maka beban itu ada di pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Bila kemudian menginginkan hal yang berbeda dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi atau ingin meningkat program-programnya, maka memang beban itu ada di pundak Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk memberikan atau menghasilkan membuat program yang lebih baik dari program Prabowo Gibran. Nah, kita juga tidak bisa mengeluh saat ini apabila misalnya Mas Gibran memunculkan program yang saat ini sudah ada di APBN, dana abadi untuk pesantren gitu ya, karena emang dia nerusin programnya Pak Jokowi gitu. Jadi kalau kemudian paradigmanya adalah melanjutkan Pak Jokowi, jadi wajar kalau dia mengkampanyekan hal-hal yang memang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Apakah ada yang baru? Ya nggak ada yang baru kan. Diketahui pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangan capres dan cawapres terakhir yang mendaftar ke KPU. Prabowo Gibran mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi tersebut akan dicapai dengan 8 visi yang disebut dengan Asta Cita. Selain meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, Prabowo Gibran mengandalkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu-kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan. Sementara itu, pasangan Anies Muhaimin yang mendaftarkan diri pertama ke KPU mengusung visi Indonesia Adil untuk Semua yang akan diwujudkan dalam 8 misi yang disebut sebagai 8 jalan perubahan. Di antaranya mengentaskan kemiskinan serta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengusung visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Pada salah satu visi, Ganjar Mahfud menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi negara maju, tidak sekedar menjadi kuat, tidak sekedar berdaya saing, tetapi peningkatan kemajuan, kekuatan, dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain. Visi dan misi ketiga pasangan calon presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.